hamdan syukran lillah ma ba'du rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati dan kami agungkan Al-Mukarram Shabul Fadilah Ustadz Efni Mubarak MBD dan juga para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada bulan suci Ramadan kali ini kita dipertemukan kembali dalam kajian rutinan. Insya Allah untuk pembukaan, mari kita awali pertemuan kajian pada sore hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon izin menyampaikan untuk sesi selanjutnya, yakni penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Efni Mubarak MBD. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma wa razzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita di pertemuan yang ke-10 nih. Alhamdulillah ini adalah bagian dari nikmat Allah yang kita amalkan, yang kita syukuri dengan mengikuti majelis ilmu ini, yang kemudian insya Allah dari majelis ilmu ini kita akan menambah ilmu dan mudah-mudahan ilmu yang kita belajar bersama bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya sehingga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita hadir kembali dalam majelis ilmu kitab Ta'limul Muta'allim, masih di dalam tema yang sama, yakni di hakikat ilmu dan fikih serta keutamaannya. Insya Allah pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan menyelesaikan dari tema ini, dan sebelum kita masuk ke judulnya, yakni mendidik jiwa, merawat iman untuk anak tercinta. Karena aset terbesar kita di dalam hidup ini yaitu adalah membekali anak-anak kita dengan ilmu, bukan dengan harta. Karena dengan ilmu kita bisa membuka berbagai macam kunci yang ada di muka bumi ini, sehingga karena sebab ilmu itu pula kunci yang kita gunakan tidak mudah patah, tidak mudah rapuh, sehingga tetap kokoh dan bisa membuka pintu-pintu dunia, bahkan pintu-pintu di akhirat insya Allah. Namun disadari ataupun tidak, kita ini hidup di zaman yang sangat berbeda dengan zamannya kita, lebih-lebih dengan zamannya para ulama di zaman dahulu. Kalau di zaman dahulu sungguh sangat sulit untuk bisa mengakses ilmu secara luas, namun harus berjalan kaki dan datang ke suatu tempat untuk bisa mendapatkan ilmu. Namun hari ini jauh lebih dari itu, khususnya anak-anak kita yang hidup di zaman yang penuh dengan kemudahan dalam mengakses ilmu, namun juga di balik itu semua, anak-anak kita itu di lain sisi mudah mendapatkan informasi, yang kemudian juga bisa mahir menggunakan teknologi,
bahkan bisa cepat memahami, namun di balik itu semua, itu muncul kegelisahan-kegelisahan besar di dalam dunia pendidikan hari ini. Kita bisa melihat banyak fenomena yang terjadi di kaum pelajar hari ini, yang mana ilmu mereka itu semakin banyak mereka dapatkan, tetapi adab mereka itu jauh dari harapan. Secara kecerdasan mereka meningkat, tetapi sangat lemah di dalam kontrol dirinya. Bahkan disadari ataupun tidak, informasi sangat melimpah, akan tetapi hikmah semakin langka di dalam kehidupan kaum pelajar hari ini. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai krisis ruh pendidikan di era hari ini. Kita mengakui, sangat mengakui bahwasanya anak-anak hari ini itu banyak pintar secara akademik, tapi mudah marah, kurang hormat kepada orang tua, bahkan kehilangan arah dalam belajar. Padahal ulama sejak dahulu itu mengingatkan apa yang diingatkan oleh para ulama. Para ulama mengingatkan tentang tujuan ilmu itu bukan hanya sekedar untuk mengetahui sesuatu, akan tetapi tujuan utamanya itu adalah menyelamatkan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Imam Az-Zarnuji rahimahullah di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, beliau menegaskan bahwa ilmu itu disebut ilmu yang bermanfaat atau berfaedah, yakni manakala ilmu itu bisa menghidupkan jiwa kita. Nah, jadi bukan hanya transfer knowledge, tapi menjadikan jiwa kita tenang, sehingga dengan ilmu itu bisa banyak memberikan manfaat bagi kita sendiri atau bahkan bagi orang luas atau kaum muslimin pada umumnya. Nah, oleh karena itu, anak-anak kita itu tidak hanya cukup dengan kurikulum yang bagus, metodologi belajar yang bagus, bahkan teknologi pendidikan yang bagus, tidak hanya sekedar itu. Tapi anak-anak kita harus disertai dengan tazkiyatun nafas atau pendidikan hati kalau bahasanya para ulama. Jadi pendidikan hati ini sangat penting untuk anak-anak kita karena bisa kita lihat fenomena-fenomena yang tadi sudah kami sampaikan di dunia pendidikan hari ini. Mereka pintar, tapi krisis dengan adab. Karena kenapa? Sentuhan hatinya bisa jadi tidak diberikan oleh pendidik atau orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami hakikat pendidikan itu sebenarnya itu apa. Maka hakikat pendidikan itu bukan hanya sekedar mengisi kepala kita itu dengan ilmu, tetapi juga harus diiringi dengan mendidik jiwa atau anak-anak kita atau hati anak-anak kita. Oleh sebab itu, maka kami coba mengambil judul di sore hari ini, yaitu mendidik jiwa, merawat iman untuk anak kita tercinta. Karena anak itu adalah aset yang sangat berharga untuk kehidupan kita, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada kitab atau kajian kitab melanjutkan dari yang kemarin sudah kita bahas tentang bencana ataupun bagaimana kita sesungguhnya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa akal dan juga kesabaran dan juga berokah doa yang kita panjatkan. Maka dari sini kita akan masuk kepada bab selanjutnya,
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihi al-qiblata wa awqatas salati fayajuzu dzalika. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi fayajuzu li'annahu sababun minal asbabi fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab. Faqad tadawa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam paragraf ini coba kita terjemahkan sedikit demi sedikit. Allahumma ya Allah illa idza ta'allama minan nujum, illa kecuali idza ta'allama minan nujum, apabila atau saat belajar ilmu nujum, qadra ma ya'rifu bihi, yang mana jika tujuannya hanya sekedar untuk mengetahui atau mengerti al-kiblata, tentang kiblat, wa awqatas salati, dan waktu-waktu salat, fayajuzu dzalika, maka hal tersebut boleh mempelajari ilmu nujum. Nah, sebelumnya kita pelajari tentang ilmu nujum yang tidak boleh itu ketika ingin menebak nasib atau keberuntungan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk mengetahui arah kiblat atau waktu sholat atau bahkan arah perjalanan, maka itu dibolehkan. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi fayajuzu li'annahu sababun minal asbab. Sedangkan dan mempelajari ilmu kedokteran, ilmu tibbi fayajuzu, maka itu hukumnya boleh. Kenapa? Li'annahu sababun minal asbabi, karena belajar ilmu kedokteran itu dibolehkan karena sebab ilmu itu salah satu penyebab dari ikhtiar untuk sehat. Fayajuzu ta'allamuhu kasairil asbab, maka dibolehkanlah belajar atau mempelajari ilmu tentang kedokteran atau kesehatan. Faqad tadawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga berobat di masa hidupnya. Yang mana di beberapa riwayat itu Sayyidah Aisyah itu pun juga ma'ruf, dikenal dengan ilmu yang memahami tentang kesehatan. Nah, kita lanjut. Wa qad hukiya 'an Syafi'i annahu qala, dan telah diceritakan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, annahu qala, bahwa beliau berkata. Apa kata beliau? Al-ilmu ilmani. Ilmu itu dibagi menjadi dua. Ilmul fikhi lil adyan, yang pertama itu adalah ilmu fikih untuk mengetahui, untuk mengerti tentang lil adyani, tentang hukum agama. Wa ilmu tibbi lil abdani, dan yang kedua itu adalah ilmu kedokteran lil abdani, untuk menjaga kesehatan badan. Wa ma wara'a dzalika balghatu majlis, dan ilmu selain keduanya hanya kecukupannya itu di majelis. Artinya apa? Kecukupannya di majelis itu tidak ada kemanfaatan kecuali hanya sebagai perhiasan dalam majelis. Wa ma tafsirul ilmi fa huwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihil madhkur. Wa ma tafsirul ilmi, adapun pengertian tentang ilmu, fahuwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihi al-madhkur. Pengertian ilmu itu adalah sifat yatajalla biha liman qamat, yaitu adalah sifat yang tampak kepada siapa? Qamat, kepada orang
bihi al-madzakur, tampak kepada orang yang sifat tersebut adalah pada dirinya. Wal fikhu, sedangkan ilmu fikih itu ma'rifatu daqaiqil ilmi min ma'anawi ilajin. Sedangkan ilmu fikih itu bisa memahami daqaiqil ilmi ma'anawi ilajin, yaitu dari bagian-bagian terkecil dari ilmu min nawi ilajin, dari bagian ilmu-ilmu terkecil itu serta cara merawatnya, ilaj. Qala Abu Hanifah rahmatullahi taala alaih. Nah, Imam Abu Hanifah berkata, apa kata beliau? Al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Nah, di sini Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala menyampaikan bahwasanya fikih itu adalah ilmu pengetahuan diri ma laha wa ma 'alaiha, pada hal yang berguna dan merugikan baginya sendiri. Waqala, nah, beliau juga berkata, mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajil lil ajil. Nah, di sini juga disampaikan bahwasanya mal ilmu illa lil amali bihi. Tidak ada ilmu kecuali lil amali bihi, kecuali untuk diamalkan. Wal amalu bihi, sedangkan mengamalkannya tarkul ajili lil ajili, yaitu meninggalkan dunia lil ajil, untuk akhirat. Jadi al-ajil ini diartikan sebagai dunia, lil ajil untuk akhirat. Nah, kita lanjut. Fayambagi lil insani alla yawfula an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha. Nah, fayastajlibah ma yanfa'uha wa yajtanibah ma yadurruha kay la yakuna akluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi fayazdadu uqubatan. Na'udzu billahi min sukhtihi wa iqabihi. Masyaallah. Fayambagi lil insani, maka seyogyanya bagi seorang manusia, maka seharusnya bagi seorang manusia, apa kata beliau? Alla yauful an nafsihi, yaitu tidak lalai terhadap dirinya. Apa itu wa ma yanfa'uha, yaitu dirinya tidak boleh lalai dari apa-apa yang tidak bermanfaat. Wa ma yadurruha, dan juga apa-apa yang merugikan. Fi ulaha wa ukhraha, baik di dalam kehidupannya di dunia, ulaha ini dunia, wa ukhraha, ataupun kehidupannya kelak di akhirat. Fayastajlibah ma yanfa'uha wa yajtanib ma yadurruha. Maka seharusnya dia itu mengambil ma yanfa'uha, apa-apa di dunia ini yang bermanfaat, wa yajtanibu ma yadurruha, dan apa-apa, dan meninggalkan atau menjauhi apa-apa yang berbahaya atau membahayakan, kaila yakuna akluhu, supaya akalnya, wa ilmuhu, dan ilmunya, hujjatan alaih, tidak menjadi beban berat atas dirinya. Fayazdadu uqubatan, dan juga tidak menambah siksa baginya. Na'udzubillahi min suhtihi, kita berlindung kepada Allah dari murkanya, wa iqabihi, dan siksanya. Amin ya rabbal alamin. Satu paragraf lagi, wa qad warada fi manaqibil ilmi, dan telah sampai tentang beberapa kebaikan ilmu, manaqibil ilmi wa fadailihi, dan juga keutamaan-keutamaan ilmu, ayatun wa akhbarun sahihatun, baik itu berupa ayat-ayat suci Al-Quran, wa akhbarun sahihatun masyhuratun,
baik dari hadis Rasulullah yang sahih dan masyhur, lam nashtagil bidzikriha, namun kami tidak banyak menjelaskan atau sibuk menjelaskan semuanya itu, kailayatul kitab, supaya pembahasan kitab ini tidak terlalu panjang. Nah, ini adalah judul atau tema dari yang kita bahas tentang ilmu dan fikih serta keutamaan di keduanya. Nah, dari sini coba kita ulas sedikit-sedikit dari penjabaran-penjabaran menurut para ulama atau di syarah kitab Ta'limu Ta'lim ini. Maka di sini di dalam kitab tadi kita ada doa yang kemudian atau yang kemudian teks di dalamnya terdapat Allahumma idza ta'allama minan nujum qadra ma yu'rafu bihi al-qiblatu wa awqatus salati fayajuzu dzalika. Nah, di dalam penjabaran ini bahwasanya tadi dijelaskan bahwasanya mempelajari ilmu perbintangan diperbolehkan jika sebatas untuk mengetahui arah kiblat dan waktu sholat. Nah, sehingga kalau kita ingin mempelajari tentang eh, kiblat, waktu sholat, maka itu diperbolehkan kita memperdalami atau mempelajari ilmu nujum yang tujuannya ke sana. Nah, minggu kemarin sudah kita bahas tentang keharamannya di mana. Yang mana ketika digunakan untuk mengadu nasib atau untuk meramal, maka itu hukumnya menjadi haram. Dan menjadi boleh ketika itu digunakan untuk apa? Mengetahui arah kiblat atau waktu sholat, maka hukumnya diperbolehkan. Nah, karena kenapa? Islam itu tidak menolak ilmu pengetahuan. Nah, ini pentingnya. Penjelasan para ulama itu, Islam itu tidak menolak ilmu pengetahuan, tetapi memberi batas tujuan penggunaannya. Sebagaimana ilmu astronomi itu diperbolehkan jika itu digunakan untuk menentukan waktu sholat, menentukan arah kiblat, atau navigasi, atau cara atau teknik untuk mengetahui posisi dan menentukan arah perjalanan dengan menggunakan alat atau tanda alam atau sistem-sistem tertentu. Nah, maka dari sini bisa kita pahami Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud atau penekanannya di dalam makna ini, di dalam mempelajari ilmu tentang bintang ini, maka menjadi diperbolehkan jika digunakan tujuannya yang bermanfaat untuk ibadah. Nah, Imam Az-Zarnuji dalam hal ini menjelaskan apa kata beliau, ilmu tentang bintang yang berkaitan dengan ramalan atau tahayul, maka ini diharamkan. Sebagaimana yang sudah dibahas pada minggu kemarin. Akan tetapi sebaliknya, itu diperbolehkan ketika digunakan untuk kepentingan agama sebagaimana tadi disampaikan di awal, yakni untuk menentukan arah kiblat atau mengetahui waktu sholat atau penentu arah perjalanan. Nah, jadi dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa belajar ilmu nujum itu diperbolehkan jika niatnya atau tujuannya itu digunakan untuk mengetahui arah kiblat atau waktu sholat. Nah, maka dari sini sangat jelas di dalam firman Allah bahwasanya wa bin najmi huwa yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk di dalam Quran surat An-Nahl ayat 16. Dan ini diperjelas oleh Imam Ibnu Katsir radhiyallahu taala anhu. Kata beliau apa? Ayyahtaduna biha fi dhulumatil barri wal bahr. Maksudnya itu adalah manusia menjadikannya sebagai petunjuk dalam kegelapan di darat dan di lautan.
Artinya apa? Manusia menggunakan tanda-tanda yang Allah ciptakan, menggunakan tanda-tanda yang Allah ciptakan seperti bintang sebagai petunjuk arah ketika berada di dalam kegelapan, di dalam maupun di darat maupun di lautan. Nah, di dalam hal ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat suci Al-Quran ini menjelaskan tentang bintang-bintang ciptaan Allah sebagai petunjuk arah bagi manusia ketika berada dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang ilmu kedokteran yang tadi juga dibahas oleh Imam Az-Zarnuji, wa amma ta'allumu ilmi tibbi fayajuzu lannahu sababun minal asbab. Nah, Imam Az-Zarnuji radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwasanya mempelajari ilmu kedokteran itu diperbolehkan karena merupakan bagian dari ikhtiar manusia untuk memberikan pelayanan kesehatan. Nah, makanya nasihat dokter itu sangat penting bagi orang yang sakit gitu. Dan juga bagi orang yang tidak sakit. Kalau sakit berobat kepada dokter maka itu searah ya. Tapi kalau sakitnya badan tubuh itu bisa ke dokter. Tapi kalau sakitnya itu adalah hati maka datangnya harus kepada ustadz atau guru. Supaya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zanuji rahimahullah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini perlu kita pahami bersama di dalam kitab Ta'limul Mutalim yang tadi disampaikan, sedikit merujuk kepada kitab Sunan At-Tirmidzi radhiyallahu an, yang mana di sini di dalam kitab ini disebutkan tadawaw ibadallah fa innallaha lam yadha' da'an illa wad'a lahu dawa'an. Nah, di dalam Sunan Tirmidzi disampaikan bahwasanya tadawaw, berobatlah ibadallah, wahai hamba Allah, fa innallaha lam yada' da'an, sesungguhnya karena Allah tidak menurunkan penyakit illa wad'a lahu dawa'an, kecuali menurunkan obatnya. Nah, maka ini penting untuk kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali beliau juga sudah menurunkan obatnya. Nah, ini penting bagi kita agar senantiasa menjaga kesehatan kita, baik kesehatan fisik atau kesehatan jiwa kita atau hati kita, supaya kita tidak terjerumus di dalam ilmu-ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-ilmu ilmani, ilmul fikhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Nah, di sini disampaikan bahwasanya ilmu yang berkaitan dengan kedokteran, ilmu yang berkaitan dengan fikih. Nah, kembali lagi ke di awal tadi bahwasanya sebagaimana dalam kitab Sunan At-Tirmidzi tadi terkait dengan Allah menurunkan penyakit dan juga menurunkan penyakitnya, menurunkan juga obatnya, maka perlu kita pahami bersama bahwasanya Islam itu menganjurkan umatnya untuk berusaha mencari pengobatan ketika sakit. Intinya itu. Jadi anjuran untuk ikhtiar untuk supaya kita berobat, maka itu adalah hal yang dianjurkan oleh agama kita. Karena kenapa? Karena penyakit yang Allah turunkan ke muka bumi ini itu memiliki obat ataupun ada obatnya pun juga yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perantara-perantaranya atau obat-obat yang dibuat atau diproduksi oleh apoteker-apoteker itu gitu kan.
Sehingga manusia itu diperintahkan untuk berikhtiar ketika sakit untuk berobat. Jadi tidak pasrah gitu kan, tapi juga harus ikhtiar untuk mengobati dari penyakit apa yang dideritanya. Nah, setiap penyakit itu pasti memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk sembuh, baik penyakit fisik ataupun penyakit hati. Gitu. Karena hati ini sangat perlu untuk dirawat ya, khususnya anak-anak kita yang masih di usia-usia belia ataupun yang masih di usia-usia yang mudah galau gitu kan. Nah, maka itu penting diajari tentang pendidikan hati supaya hatinya terus hidup. Nah, supaya hidup harus dengan cara berzikir. Dengan zikir itulah maka hati kita atau tazkiyatun nafas atau menyucikan diri atau hati kita itu akan terus bisa kita lakukan. Tapi harus dengan syarat ilmu yang benar. Makanya ilmu itu sangat penting bagi anak-anak kita. Jadi jangan hanya sekedar dijadikan sebagai transfer atau ngirim pengetahuan saja, tetapi bagaimana seorang guru atau orang tua atau seorang musyrif untuk senantiasa ilmu yang disampaikan itu bisa masuk ke dalam jiwa anak sehingga bisa atau mau mengamalkan ilmu itu sendiri. Dan itu juga berkaitan dengan pendidikan hati yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Karena kalau hati sudah dongkol, hati sudah marah, hati sudah disakiti, maka sebaik apapun gurunya, sebaik apapun materinya, itu pasti akan tertolak oleh mereka. Karena kenapa? Mereka sudah tersakiti oleh gurunya atau gurunya menyakiti tanpa ada kata maaf, maka bisa jadi itulah yang menjadi penghambat ilmu akan menjadi barokah atau nafi dalam kehidupan sehari-hari. Nauzubillahi min dzalik. Nah, al-ilmu ilmani, ilmu fikhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Nah, di sini disampaikan bahwasanya ilmu itu terbagi menjadi dua. Ini juga disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i yang mana beliau menyampaikan al-ilmu ilmani, ilmu fikih lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Bahwasanya ilmu itu ada dua, ilmu fikih untuk agama dan ilmu kedokteran untuk tubuh atau badan. Nah, mananya apa? Fikih ini untuk menjaga agama, sedangkan kedokteran untuk menjaga tubuh. Nah, tanpa keduanya, maka kehidupan ini akan rusak. Tanpa agama atau tanpa kesehatan tubuh, maka tanpa keduanya ini, maka dunia ini pasti akan rusak, bahkan manusia itu pun juga akan merusak. Naudzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pendalaman ini di kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi itu, jadi beliau memberikan makna apa yang disampaikan oleh beliau bahwasanya dua ilmu ini sangat penting bagi manusia karena ilmu agama dan ilmu menjaga kesehatan tubuh ini menjadi salah satu penopang kewarasan manusia, menjadi salah satu penopang bagaimana manusia menjadi intelektual yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tidak, maka akan lahir intelektual-intelektual perusak dan merusak tatanan dunia yang ada di sini, baik secara ilmu atau yang lainnya. Nah, makanya penting ilmu agama dan kesehatan bagi seseorang supaya menjadi waras atau supaya menjadi benar, termasuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita bisa berada di jalan yang benar dan tubuhnya atau fisiknya juga
secara mental bisa baik dan sehat, sehingga ketika proses menuntut ilmu itu benar-benar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nafi'. Nah, karena kenapa? Karena penyakit yang ada di dunia ini, sebagaimana tadi juga disampaikan, itu pasti Allah siapkan atau Allah ciptakan obatnya itu melalui perantara-perantara yang harus dilakukan ikhtiar oleh kita untuk supaya apa? Untuk mencari obatnya itu tadi. Nah, karena kenapa? Ikhtiar untuk berobat itu insya Allah itu tidak bertentangan dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang itu harus kita lakukan untuk supaya sehat. Karena bagian dari usaha untuk sehat, maka agama kita menganjurkan sebagaimana tadi disampaikan eh, al-ilmu apa namanya al-ilmu ilmu fikih lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Maka ilmu agama itu sangat penting dan untuk agama kita, dan ilmu kesehatan pun juga sangat penting untuk tubuh kita. Nah, maka yang paling penting khususnya bagi anak-anak kita, apa yang paling penting untuk anak-anak kita itu, anak-anak kita senantiasa terus kita edukasi supaya mereka meningkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau idrak silabilah itu, atau kesehatan tubuh anak kita itu senantiasa supaya digunakan untuk hal-hal yang baik supaya nanti tidak mendatangkan kemudaratan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ilmu yang paling penting bagi anak-anak kita itu adalah ilmu agama untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Dan juga ilmu kedokteran pun juga menjadi hal yang sangat penting supaya menjadi fisik yang sehat. Nah, dan ini disampaikan oleh tentang hakikat ilmu. Wa ma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla biha liman qamat bi al-madhkur kama huwa. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya ilmu adalah sifat yang membuat seseorang mampu mengetahui sesuatu sebagaimana hakikatnya. Nah, di sini Imam Al-Ghazali rahimahullah menyampaikan di dalam kitab Al-Fiqh Al-Akhbar, yang mana beliau menyampaikan, Imam Al-Ghazali menyampaikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Al-ilmu idraku syai'i ala ma huwa bihi. Masya Allah. Jadi, al-ilmu idraku syai'i ala ma huwa bihi. Al-ilmu, ilmu itu adalah idraku syai' untuk mengetahui sesuatu ala ma huwa bihi, sebagaimana hakikatnya. Jadi untuk mengetahui hakikat atau kebenaran sesuatu, bukan untuk popularitas sebagaimana kemarin kita bahas, dan juga bukan untuk dipuji, dan bukan juga untuk supaya dikatakan hebat dan lain sebagainya, tidak. Tapi di sini adalah disebutkan untuk mengetahui hakikat dari yang sebenarnya. Nah, jadi kebenarannya atau kenyataannya itu bagaimana sih? Nah, disitulah ilmu, fungsi ilmu untuk mengetahui itu atau hakikat itu atau hakikat ilmu tadi. Nah, maka juga bisa kita ketahui artinya apa? Mengetahui sesuatu itu bukan berdasarkan dugaan, apalagi prasangka gitu ya. Tetapi memahami sesuatu itu harus betul-betul dengan hakikatnya yang benar dan tepat. Jadi sekali lagi, untuk mengetahui sesuatu itu bukan berdasarkan dugaan atau berdasarkan dengan prasangka, tetapi dengan ilmu itu tadi tujuannya itu adalah untuk memahami hakikat dari sesuatu itu
secara benar dan tepat. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi, beliau menegaskan bahwasanya pemahaman yang sesuai dengan realitas, pemahaman yang sesuai dengan realitas itu akan terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dan akan menjadikan manusia itu berada dalam kebenaran. Nah, bukan sebaliknya, nggih. Jadi ini penting bahwasanya ilmu itu bukan hanya sekedar informasi, ilmu itu bukan hanya sekedar transfer knowledge, akan tetapi yang harus dipahami oleh kita bahwasanya ilmu itu adalah pemahaman yang benar terhadap sesuatu yang dipelajari itu tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Al-fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Nah, al-fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Fikih adalah ilmu untuk memahami agama secara mendalam. Nah, di sini Imam Abu Hanifah menyampaikan apa kata beliau? Al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma'alaiha. Jadi ilmu fikih itu adalah untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban diri. Nah, jadi kalau kita belajar ilmu fikih itu nanti akan mengetahui tentang apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi kewajiban diri kita. Nah, kita sebagai seorang hamba itu kita apa kewajiban kita sebagai seorang hamba? Atau apa kalau kita bekerja, apa kewajiban kita sebagai karyawan? Nah, begitupun juga sebaliknya, seorang pimpinan juga harus mengetahui apa haknya yang harus diberikan atau yang dipenuhi. Dan seorang karyawan atau pemilik usaha itu akan mengetahui itu manakala dia belajar ilmu fikih secara mendalam. Tapi kalau tidak belajar ilmu fikih secara mendalam, maka seorang yang bekerja atau orang yang mempekerjakan itu bisa jadi akan terjadi banyak kezaliman-kezaliman. Karena kenapa? Belum bisa memenuhi atau bahkan tidak memenuhi haknya. Karena kenapa? Karena seorang pekerja atau si pekerja telah melakukan kewajibannya. Nah, ini pentingnya belajar ilmu fikih secara mendalam. Makanya juga dalam pembahasan sebelumnya itu juga disampaikan bahwasanya siapapun yang ingin menjadi pemimpin maka seharusnya dia harus belajar ilmu fikih supaya nanti tidak terjadi zalim atau menzalimi atau kebijakan-kebijakannya itu menjadi arif atau apa yang kemudian menjadi hak dan kewajiban itu benar-benar terjalankan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya itu adalah harus belajar ilmu fikih. Begitupun juga dengan mendidik anak-anak kita pun juga harus dididik dengan ilmu fikih. Supaya apa? Supaya ngerti dalam hal ibadah, supaya ngerti ibadahnya supaya diterima oleh Allah, maka harus diajari tentang najis. Karena ibadah-ibadah anak-anak kita itu bisa jadi tertolak disebabkan karena pakaian yang digunakan itu terkena najis, atau bahkan tubuhnya masih dalam keadaan berhadas besar, atau lain sebagainya, maka itu semuanya ada di dalam ilmu fikih. Maka penting bagi kita sebagai orang tua untuk mengajari anak-anak kita ilmu fikih. Dan insya Allah di sekolah-sekolah atau pesantren pun itu pasti diajarkan. Karena apa? Karena ini menjadi bagian dari syarat diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu beliau menyampaikan al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma'alaiha.
Maka ilmu fikih itu adalah untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus banyak bertanya ini dalam diri kita ketika kita sudah mulai belajar ilmu fikih, apa yang wajib kita lakukan, apa yang haram bagi kita, apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Maka pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab ketika kita benar-benar mempelajari ilmu agama, dalam hal ini sub ilmu fikih secara mendalam. Karena Imam Abu Hanifah tadi menyampaikan bahwasanya kesadaran diri dalam menjalankan agama bukan sekedar mengetahui hukum secara teori. Jadi itu hakikat ilmu fikih. Hakikat ilmu fikih itu adalah, ini yang penting. Hakikat ilmu fikih menurut Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwasanya ilmu fikih itu kesadaran, kesadaran diri dalam menjalankan agama. Bukan sekedar mengetahui hukumnya, atau bukan hanya sekedar mengetahui hukum teorinya, tetapi harus dilakukan dengan dalam keadaan sadar apa itu kewajiban kita dan apa hak itu yang harus diberikan. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Orang yang benar-benar fakih, nah, orang itu bisa disebut sebagai orang yang fakih manakala mengetahui batasan halal haram. Ini penting. Bagaimana bisa dikatakan fakih manakala tahu kewajiban dirinya yang kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah baru disebut dengan benar-benar fakih. Mengetahui batasan halal haramnya dan juga mengetahui kewajiban dirinya dan juga memenuhi hak-haknya dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan hanya sekedar tahu atau paham teori hukumnya saja, tetapi betul-betul sadar untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut dengan ilmu fikih menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Jadi ilmu fikih mengajarkan kepada kita untuk memahami kewajiban dan tanggung jawab diri kita dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penekanannya bagi kita. Nah, kita lanjut dalam bait selanjutnya. Nah, mal ilmu illa al amalu bihi. Nah, ini pentingnya. Nah, mal ilmu illa al amalu bihi. Jadi tidak akan dikatakan sebagai ilmu illa al amalu bihi sampai ilmu itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi al-ilmu huwa al-amalu bihi. Jadi ilmu itu akan dikatakan ilmu yang kita dapat hari ini atau kemarin manakala al-amalu bihi ketika ilmu itu dimanfaatkan. Ketika ilmu itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada penegasan dari Imam Sufyan As-Tsauri. Nah, beliau berkata di dalam syarah ini, apa kata beliau? Al-ilmu yahtifu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahala. Masya Allah. Di dalam kitab Al-Hilya apa Hilyatu Auliya, Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan al-ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu memanggil amal. Nah, maka jangan heran ya kalau kita tidak boleh heran manakala ada orang kaya yang tidak berilmu, mereka enggan mengeluarkan zakat atau sedekahnya. Karena kenapa? Sebagaimana disampaikan oleh Imam Sauri di sini, al-ilmu yahtifu bil amal.
dengan ilmu itu akan memanggil amal. Ketika kita punya ilmunya, maka kita itu akan senantiasa mau melakukan amal-amal soleh. Nah, makanya kalau orang kaya punya harta banyak dan tidak berilmu, maka mereka itu bisa jadi akan menjadi pelit, bakhil, atau bahkan tidak mau mengeluarkan hak-hak apa orang-orang atau delapan asnaf itu, yaitu zakatnya atau sedekahnya, maka disebabkan karena apa ya? Karena tidak memiliki ilmunya. Makanya penting, karena kenapa ilmu itu untuk mendekatkan kepada Allah. Jadi kalau hartanya itu semakin menjauhkan dirinya dari Allah, maka itu berarti dia tidak memiliki ilmu. Karena yang benar itu orang yang kaya harus memiliki ilmu supaya dia bisa menggunakan hartanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in ajabahu wa illa irtahala. Jika ia menetap, maka wa illa irtahala, atau jika ia pergi. Artinya apa? Di dalam syarah ini bisa kita pahami al-ilmu yahtifu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahala. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Jika tidak diamalkan, maka ilmu itu atau keberkahan ilmu itu akan hilang. Atau manfaat dari ilmu itu akan hilang. Makanya ilmu harus diamalkan. Wa illa irtahala. Kalau tidak, dia akan pergi. Artinya apa? Ilmu yang tidak diamalkan, maka keberkahannya itu akan hilang. Menambah kebaikannya itu akan hilang. Walaupun dia kaya, bukan menjadi nambah kebaikan dari kekayaannya, bisa jadi mendatangkan mafsadat atau kerusakan atau bahkan bala baginya. Naudzubillah min dzalik. Nah, artinya apa? Ilmu itu selalu menuntut, ilmu itu selalu menuntut penerapannya di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah, seperti halnya ilmu tentang zakat, maka kita pun juga harus ketika sudah ngerti tentang ilmu zakat dan ketika kita memiliki harta, maka yang kemudian sudah sampai satu nisab atau haul itu, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya tadi. Jika orang itu mengamalkan ilmunya sebagaimana tadi bil amali fajabahu wa ila tahala, kalau orang itu bisa mengamalkan ilmunya, maka ilmunya itu akan terus bertambah. Misalkan kita mengamalkan ilmu kita, mengajarkan ilmu kita kepada murid kita, nanti murid itu akan mengajarkan lagi kepada muridnya lagi akan mengajar kepada muridnya, terus seterusnya, maka itulah yang disebut dengan apa? Mengamalkan ilmu sehingga bisa menambah ilmu itu sendiri atau manfaat dari ilmu sendiri dan bisa menjadikan ilmu itu semakin barokah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika tidak diamalkan, apa kata beliau? Irtahalah. Maka kalau ilmu itu tidak diamalkan, maka ia akan hilang dengan sendirinya, baik barokahnya atau manfaatnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi, ilmu itu bukan hanya sekedar untuk dihafal, akan tetapi ilmu itu harus untuk diamalkan. Sedikit atau banyak, maka harus diamalkan. Tidak boleh disembunyikan. Dalam hadis Rasulullah itu, ini teguran bagi orang-orang yang suka menyembunyikan ilmu. Nah, teguran bagi orang-orang yang suka menyembunyikan ilmu. Ini kan biasanya orang-orang itu apa ketika training-training ataupun apa itu kan kadang-kadang PPT-nya tidak boleh di di share. Mungkin kita pernah menemukan begitu gitu kan. Nah, karena harganya mahal katanya dan lain sebagainya. Tapi ini ada teguran dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang orang yang menyembunyikan ilmu atau merahasiakan ilmu. Apa kata beliau? Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Nauzubillahi min dzalik.
Man su'ila al-ilmin, barang siapa orang yang ahli ilmu, su'ila al-ilmin, kemudian ditanya tentang ilmunya, fakatamahu, kemudian orang ahli ilmu itu menyembunyikan ilmunya, uljima yaumal kiamati. Nanti pada hari kiamat, uljima akan dicambuk bilijamin minan nar, akan dicambuk dengan cambuk api neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka kita sebagai orang yang berilmu atau orang yang memiliki ilmu, tidak boleh sekali-kali kita itu menyembunyikan atau merahasiakan ilmu yang kita miliki. Karena ada teguran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyembunyikan ilmu atau ketika ditanya tentang suatu ilmu terus kemudian tidak memberikannya, maka kelak akan dicambuk dengan cambuk api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena pada dasarnya ilmu itu harus diamalkan sehingga bisa mendatangkan banyak manfaat dan banyak kebaikan sepanjang hayat. Karena ilmu itu pasti akan terus mengalir pahalanya ketika kita berikan kepada siapapun. Tapi sebaliknya, kalau kita sembunyikan, maka itu akan mendatangkan kemudaratan bagi dirinya atau ahli ilmu itu tadi, khususnya nanti di akhirat akan dicambuk dengan cambuk api neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, wal billah. Semoga kita dijauhkan dari apa yang kemudian menjadikan ilmu kita itu tersembunyi dari saudara-saudara kita. Na'udzubillah, thumma billah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kisah dari Imam Ahmad. Imam Ahmad, nah, seorang imam madhab. Nah, ketika beliau ditanya tentang tentang berapa banyak ilmu yang harus kita pelajari, yang harus kita tulis, yang harus kita tuntut. Nah, apa kata beliau? Jawaban beliau, ma'al mihbarati ilal makbarah. Masya Allah. Selama tinta itu masih bisa digunakan, maka saat itu pula sampai kapanpun mencari ilmu bagi beliau tetap wajib. Sampai kapan? Ilal makbarah. Sampai ke liang kubur. Artinya apa? Sampai beliau wafat. Jadi menuntut ilmu itu bukan hanya untuk anak kita. Justru kita sebagai orang tua atau sebagai guru dari murid-murid kita, maka wajib hukumnya kita menuntut ilmu. Sebagaimana di awal materi di dalam dalam kajian kita ini, di awal pertama kali yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Mau laki-laki, perempuan, mau berpangkat atau tidak, mau nelayan, mau petani, atau apapun posisinya, maka hukumnya wajib. Supaya apa? Supaya tidak sesat dan menyesatkan. Kalau kita sebagai guru, tidak sesat atau menyesatkan murid-murid kita. Kalau kita sebagai orang tua, kenapa diwajibkan untuk terus belajar supaya tidak sesat dan menyesatkan anak-anak kita dalam mendidik anak-anak kita. Kalau kita sebagai owner atau pemimpin perusahaan, maka wajib pula hukumnya untuk belajar supaya tidak sesat atau menyesatkan tim atau karyawannya. Karena kenapa? Hukumnya wajib. Sekelas Imam Ahmad radhiyallahu an itu masih mewajibkan dirinya mulai dari awal tinta itu meneteskan sampai pada liang lahat, beliau itu terus mengatakan wajib hukumnya menuntut ilmu.
Jadi sungguh sangat sombong kalau ada orang hari ini sudah mencukupkan dirinya dalam belajar. Belajar tidak hanya sekedar di ruangan, tetapi juga ada pelajaran hidup yang bisa kita pelajari, yang itu tidak bisa didapat di dalam kelas dan bisa didapatkan di luar kelas. Ma'al mihbarati ilal makbarah. Jadi selama beliau masih hidup, maka bagi beliau wajib hukumnya dalam menuntut ilmu ilal makbarah, kecuali kuburan telah digali untuk diri beliau, maka disitulah berhenti kita menuntut ilmu, dan disitulah amal-amal yang kita lakukan di dunia akan terkirim kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita menemukan kalimat al-mihbarah, yaitu adalah tempat tinta atau tinta. Artinya apa? Simbol dari menulis atau menuntut ilmu. Sedangkan al-maqbarah atau kuburan itu sebagai tempat terakhir kita bisa berhenti menuntut ilmu. Nah, maka Imam Ahmad menegaskan bahwa apa yang ditegaskan oleh Imam Ahmad? Nah, ilmu, kata beliau, ilmu adalah perjalanan seumur hidup, kata beliau. Semakin berilmunya seseorang, maka seharusnya ia semakin haus untuk belajar. Nah, maka seorang penuntut ilmu itu harus terus belajar, dan yang tak kalah pentingnya, kata beliau, tidak hanya sekedar belajar, kata beliau, tapi juga menulis. Nah, ini kata beliau. Jadi di lain sisi belajar, kata beliau, maka beliau pun juga harus menulis hingga yang lahat digali untuk tempat peristirahatan terakhirnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk memahami lebih mendalam tentang bagaimana kejadian-kejadian hari ini, di era-era hari ini, di mana Imam Al-Ghazali, sekali lagi Imam Al-Ghazali menegaskan apa kata beliau di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyebutkan halaka talibul ilmi idza talabahu li ghairillah. Maka kata beliau, celaka halaka talibul ilmi, celaka bagi para pelajar siapapun itu, idza talabahu li ghairillah, di mana ketika menuntut ilmu itu tidak untuk Allah, tidak untuk mencari ridha Allah, maka celaka orang-orang yang demikian. Siapa mereka? Yaitu ketika belajar dia itu riya, ketika beribadah dia itu riya, supaya dipuji atau mendapatkan pujian, supaya dikatakan hebat, atau ketika menuntut ilmu, atau ketika mendapatkan ilmu berbangga diri dengan ilmunya, atau dalam bahasanya disebut dengan ujub, membanggakan dirinya, atau bahkan iri kepada orang lain, atau iri kepada orang yang lebih alim, tujuannya supaya bisa dikatakan lebih alim, maka ini disebut dengan hasad. Nah, maka hal-hal seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, halak, maka celaka bagi orang-orang yang seperti tadi itu. Yang mana ketika dalam hidupnya, dalam menuntut ilmunya, riya, ujub, dan hasad. Maka celaka tulabul ilmi atau pelajar atau kaum pelajar ketika hanya untuk mendapatkan popularitas, riya, ujub, hasad, maka itu menjadi orang yang sangat celaka hidupnya di dunia maupun di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita sebagai orang tua, maka kita harus senantiasa menadamkan adab terlebih dahulu kepada anak-anak kita sebelum banyak mempelajari ilmu. Dan kemudian melatih anak sejak dini untuk sholat. Dan yang tak kalah pentingnya, orang tua atau guru harus menjadi teladan bagi anaknya atau bagi murid-muridnya. Nah, ini penting.
Karena disampaikan oleh Imam Ibnu Jamaah, apa kata beliau? Kata beliau, al-ilmu bila adabin kannari bila hatobin. Jadi ilmu tanpa adab kannari bila hatobin. Itu bagaikan, ya, itu bagaikan api tanpa kayu. Gimana api tanpa kayu? Ya, ilmu itu tanpa adab itu tidak akan bisa hidup, tidak akan kuat, dan itu bisa jadi hanya sekedar transfer knowledge atau transfer pengetahuan saja. Makanya yang dimaksud dengan adab di sini apa? Ketika guru menjelaskan, maka mendengarkan. Ketika orang tua memberikan nasihat, maka anak mendengarkan. Nah, ini yang dimaksud dengan adab dalam menuntut ilmu atau sebelum ilmu itu tadi. Nah, kalau kata Imam Malik radhiyallahu an, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilmah. Dan ini sangat masyhur ya, tentang bagaimana kita sebagai seorang guru, kita tidak hanya sekedar mengajar, tetapi kita pun juga menjadi seorang murabbi. Murabbi itu pendidik jiwa atau pendidik hati. Jadi jangan hanya sekedar otaknya atau knowledge saja, tapi pendidikan hati itu pun juga penting supaya jauh dari penyakit-penyakit hati. Seperti tadi yang disebutkan, seperti ujub, riya, hasad, dan seterusnya itu adalah penyakit-penyakit hati, itu harus dibersihkan dari jiwa kita dan jiwa anak-anak kita dan murid-murid kita, sehingga kelak ketika menjadi intelektual, itu betul-betul menjadi intelektual muslim yang banyak atau berkhidmat untuk Islam dan kaum muslimin, bukan menjadi intelektual-intelektual perusak atau merusak yang kemudian akan mendatangkan bala atau adab dari Allah. Naudzubillahi min dzalik. Itu kenapa? Karena disebabkan tidak memiliki adab atau kurang beradab ketika belajar bersama gurunya atau ketika dia menuntut ilmu. Nah, khusus untuk para anak-anak muda, maka senantiasa ketika mudanya hendaknya senantiasa memperhatikan waktunya supaya tidak digunakan dengan sia-sia. Ketika masih muda dalam menuntut ilmu atau sudah tua pun juga harus meluruskan niat. Jangan salah memilih pergaulan. Karena kenapa? Karena anak-anak kita itu atau murid-murid kita itu adalah aset yang sangat berharga baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Karena dari merekalah doa-doa akan terus mengalir kepada kita ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah sekelumit sedikit tentang bagaimana ketika kita ingin menanamkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana dalam proses belajar atau menuntut ilmu sehingga ilmunya bisa bermanfaat, yakni khususnya belajar ilmu fikih lil adyan dan wa ilmu tibbi lil abdan, dan belajar ilmu kedokteran untuk menyehatkan badan kita. Insya Allah demikian. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Fadal. Masih mood. Ya, jazakallah khair atas penyampaian dari Karam dan Al-Mubarak MBD. Baik, melanjutkan untuk sesi berikutnya, yakni sesi sharing, tanya jawab untuk Bapak Ibu sekalian. Apabila ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan, boleh on mic atau mengetik di kolom komentar, ya.
Baik, mau izin untuk Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut ke sesi sharing, kami akan menyampaikan informasi kebaikan. Yuk bangun asrama dan kelas, pahala mengalir kelas. Ayo ikut berwakaf untuk pembangunan asrama santri Ma'had Wakaf Alizah. Dari tempat inilah para santri belajar, berjuang, dan membentuk akhlak serta ilmu. Mulai sedekah kecilmu hari ini dan biarkan barokahnya mengalir tanpa henti. Berikut adalah nomor rekening kami, dan apabila ada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, boleh menghubungi kontak person kami, ya, sebagaimana yang sudah tertera. Kalau tidak ada berarti sudah paham, Ustaz. Mohon izin, Ustaz menyampaikan ada satu pertanyaan titipan, gitu. Dalam mendidik anak agar mencintai ilmu dan agama, seberapa penting peran wakaf umat untuk mendukung lembaga pendidikan Islam? Gimana, Ustaz? Izin mengulangi. Dalam mendidik anak agar mencintai ilmu dan agama, seberapa penting peran wakaf umat untuk mendukung lembaga pendidikan Islam? Matan jawab. Peran penting ya. Oke. Jadi ini kaitannya dengan sedekah berarti ya. Kaitannya dengan sedekah yang dikeluarkan eh, dan juga dalam proses mendidik anak supaya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau saya tangkap kurang lebih begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam Islam itu sangat jelas ya. Bahwasanya pendidikan anak itu tidak hanya sekedar nasihat. Pendidikan anak itu tidak hanya sekedar pengajaran. Akan tetapi yang harus kita perhatikan itu adalah membangun lingkungan yang mendukung terhadap lahirnya ilmu yang bermanfaat itu tadi. Nah, jadi disinilah peran wakaf akan ada.
disinilah peran wakaf akan hadir. Apa? Yaitu lingkungan yang kemudian seperti halnya fasilitas, seperti halnya apa namanya, kalau di dalam lembaga itu ada apa namanya usaha, unit usaha yang produktif melalui wakaf itu, maka di sini wakaf memiliki peran yang sangat besar. Nah, khususnya bagi orang-orang yang berwakaf atau orang-orang yang bersedekah yang kemudian menjadi wasilah sedekah itu kemudian menjadikan anak-anak itu memiliki tempat belajar yang layak atau mendapatkan asupan gizi yang lebih baik karena sebab sedekah atau wakafnya yang kemudian produktif yang kemudian dibuat untuk makan anak-anak hasilnya, maka ini disinilah peran wakaf itu bisa hadir. Nah, sehingga bagi orang-orang yang berwakaf itu tentu akan memiliki banyak manfaat khususnya bagi dirinya dan keluarganya dan anak-anaknya. Beberapa ulama itu mengajarkan bahwasanya Al-Fakir dulu pernah belajar kepada guru Al-Fakir bahwasanya salah satu untuk supaya ilmu yang didapat oleh anaknya supaya itu bermanfaat, maka bersedekahlah atas nama anaknya. Atau bisa jadi berwakaf atas nama anaknya supaya dengan doa dan harapan kepada Allah dimudahkan dalam proses menuntut ilmunya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kelak menjadi orang-orang yang bisa menyinari kezaliman-kezaliman itu dengan ilmunya. Karena ilmu itu adalah cahaya. Nah, ini pentingnya. Sejak dahulu para ulama itu menjelaskan bahwa banyak lembaga pendidikan Islam itu berdiri dan bisa bertahan itu karena wakafnya kaum muslimin. Mulai dari madrasah, pesantren, perpustakaan, bahkan beasiswa bagi penuntut ilmu, itu banyak dilahirkan dari semangat wakaf orang-orang yang memiliki kelebihan rizki di dalam hidupnya. Nah, ini penting. Itu sudah sejak zaman dahulu. Bahkan kalau sekarang itu bisa kita lihat juga Al-Azhar Asy-Syarif Kairo Mesir itu pun juga eh, bertahan, berdiri, berkembang, tumbuh dan berkembang itu juga melalui wakaf kaum muslimin. Bahkan seantero Kairo itu banyak cabang-cabangnya gitu kan di Mesir itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, eh, perlu kita pahami bahwasanya wakaf itu hakikatnya adalah menanam amal yang terus mengalir manfaatnya. Ini yang harus dipahami oleh kita bersama bahwasanya wakaf pada hakikatnya itu adalah menanam, menanam amal, menanam amal yang terus mengalir manfaatnya. Nah, dan ini sejalan dengan sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza mata ibnu Adama in amaluhu illa min thalathin. Jika manusia itu sudah meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Pertama, sedekah jariah. Nah, makanya tadi disampaikan lembaga atau santri bisa menjadi penuntut ilmu yang luar biasa karena sebab fasilitas yang dibangun berdasarkan wakaf atau pendidikan berbasis wakaf gitu kan, yang bisa menjadikan tumbuh dan berkembang anak dan juga fasilitas dan bisa bertahan sebegitu lamanya itu sejak zaman ulama sampai hari ini, itu salah satunya diantaranya karena sedekah atau wakaf jariah dari para orang-orang yang memiliki harta. Maka ini pentingnya ketika punya ilmu, orang yang berharta itu akan mensedekahkan hartanya atau mewakafkan sebagian hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah,
Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika kita itu berwakaf, kemudian di situ melahirkan orang-orang ahli ilmu, dan ilmunya itu terus dimanfaatkan dan bermanfaat untuk umat, maka disitulah orang-orang yang mewakafkan sebagian hartanya akan terus terkirim pahalanya sampai hari kiamat. Nah, dan yang tak kalah pentingnya, ini yang saya sebut tadi, investasi terbesar hidup kita, yaitu adalah mendidik anak supaya menjadi anak soleh, yang kemudian akan terus mendoakan kita karena ilmunya, akan terus bersedekah atas nama kita walaupun kita meninggal, dan terus akan memberikan banyak kiriman-kiriman pahala karena anak itu anak yang soleh memiliki ilmu yang kemudian bersedekah dan berwakaf untuk kita yang sudah meninggal kelak. Nah, jadi perannya sangat banyak dan sangat luar biasa gitu kan. Nah, dan tidak hanya sampai di situ, para ulama juga menjelaskan itu wakaf termasuk sedekah jariah. Jadi wakaf itu termasuk sedekah jariah. Dan jika wakaf itu digunakan untuk pendidikan, maka ia akan melahirkan dua kebaikan sekaligus. Nah, ini pentingnya supaya dipahami oleh kita bagaimana para ulama menjelaskan tentang wakaf termasuk sedekah jariah, dan jika wakaf itu digunakan untuk pendidikan, maka ia akan melahirkan dua kebaikan sekaligus. Pertama, sedekah jariahnya, yang kedua, ilmu yang bermanfaat tadi. Jadi dua sekaligus yang akan diraih di saat kita mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan pendidikan atau fasilitas pendidikan, atau wakaf-wakaf yang bisa produktif, seperti apa namanya, banyak itu kan ya sekarang itu muncul wakaf-wakaf produktif seperti wakaf yang di situ ada kandang, terus kemudian ada kambing, terus kemudian hasilnya itu digunakan untuk makan santri atau beasiswa santri dan sebagainya. Mohon maaf. Maka orang-orang yang seperti ini itu nanti akan mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan atau pahala dari sedekah atau wakaf itu tadi. Yang kedua, kebaikan dari ilmu yang di situ banyak para ahli-ahli ilmu. Bahkan Masya Allah, kalau mereka itu membaca ayat suci Al-Quran, bahkan menghafal ayat suci Al-Quran, maka pahalanya itu luar biasa. Satu huruf jaza, likuli harfin jaza. Setiap huruf itu menjadi pahala. Masya Allah, kalau kita membaca satu halaman itu sudah berapa puluh atau berapa ratus huruf itu. Maka sungguh berbahagialah orang-orang yang diberi rizki dan kemudian diberi ilmu sehingga mau mewakafkan sebagian rizkinya atau mau bersedekah sebagian rizkinya untuk orang-orang atau thalibul ilmi atau untuk para pelajar atau kaum pelajar, atau bahkan membangun fasilitasnya untuk kaum kaum terpelajar atau yang mau belajar, maka pahalanya akan double-double. Kalau tadi para ulama itu menjelaskan dua terkait dengan pahala sedekahnya, pahala ilmu. Nah, ini nanti anak-anak bukan hanya sekedar belajar, tapi juga mengaji Quran. Masya Allah. Maka sungguh berbahagialah para ahli kebaikan, yakni orang-orang yang senantiasa mewakafkan sebagian hartanya untuk fasilitas pendidikan, atau untuk agama, atau untuk memberikan beasiswa bagi seorang penuntut ilmu. Oleh karena itu, kami mengajak kepada orang tua untuk ikut berwakaf, membangun pesantren, atau membangun asrama santri, atau kelas santri, atau fasilitas pendidikan yang sejatinya itu akan menjadi pembuka jalannya ilmu bagi para santri, dan juga sejatinya akan menyiapkan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan lebih layak, yang kemudian disitulah para wakif atau orang yang berwakaf, orang tua itu bisa menanam amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir sampai kita meninggal nanti. Nah, bisa jadi seorang anak itu menjadi alim, penghafal Al-Quran, atau menjadi pemimpin umat kelak nanti, itu bisa jadi disebabkan karena belajar
di tempat di mana kita berwakaf. Wah, itu pahalanya sangat besar juga. Maka sekali lagi, mendidik anak agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya sekedar menyuruh belajar atau menasehati, tapi bisa juga dengan cara berkontribusi membangun peradaban ilmu melalui wakaf. Karena kenapa? Karena dengan wakaf insya Allah kita tidak hanya mendidik anak kita sendiri, tapi juga mendidik generasi umat. Semoga dari wakaf para wakifin atau orang-orang yang berwakaf itu nanti akan melahirkan generasi-generasi yang gemilang, generasi-generasi yang berilmu, generasi-generasi yang berakhlak, generasi yang membawa manfaat atau menjaga agama, atau generasi-generasi yang menjadi pendakwah atau pemimpin umat masa depan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah demikian. Ustaz. Terima kasih. Insyaallah demikian. Baik, jazakallah khair. Salam kepada para Ustaz Muhammad Ni Mubarak. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian. Sebelum akhir sesi mungkin ada closing statement dari panjenengan, Ustaz. Yeah. Alhamdulillah, terima kasih di bulan suci Ramadan ini kita masih dipertemukan kembali dalam majelis ilmu ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan sebagai penutup dari kajian majelis ilmu kita pada sore hari ini. Saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa yang beliau sampaikan, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tetapi tidak bertambah petunjuknya, lam yazdad minallah illa bu'da. Maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali ia akan semakin jauh. Maka dia tidak akan bertambah dekat dengan Allah kecuali dia akan semakin jauh. Maka dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini, ilmu seharusnya itu membuat seseorang itu semakin mendapatkan hidayah, semakin mendapatkan petunjuk Allah, dan semakin dekat dengan Allah. Kalau ilmunya bertambah, tapi tidak bisa memperbaiki imannya atau akhlaknya dan amalnya dalam kehidupan sehari-hari, maka itu bisa dipastikan ada yang salah di saat menuntut ilmu, bisa jadi niatnya salah dalam menuntut ilmu, tidak diniatkan untuk mencari ridha Allah. Maka ketika kita belajar atau menuntut ilmu supaya ilmu itu semakin mendekatkan kita kepada Allah, maka tuntutlah ilmu untuk mencari ridha Allah atau untuk mendapatkan ridha Allah, supaya ilmu itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, supaya ilmu itu bisa menjadikan kita itu semakin baik dalam kehidupan sehari-hari, dan supaya dengan ilmu yang baik itu kita bisa memberikan manfaat untuk umat. Dan sebab ilmu pula ketika kita kaya, maka itu akan menjadikan kita orang yang dermawan. Orang kaya tanpa ilmu maka dia tidak akan menjadi dermawan. Oleh karena itu, teruslah belajar, belajar, dan belajar, supaya ketika kita menjadi orang kaya, kita dermawan, loman, atau mewakafkan sebagian rezeki kita, atau mensedekahkan rezeki kita, atau ketika kita menjadi ulama,
kita tidak menjadi ulama su, atau ketika kita menjadi owner atau intelektual atau apapun posisinya, itu senantiasa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair atas penyampaian dan juga bimbingan oleh Bapak Ustaz Muhammad Husni Mubarak Muridi. Baik, untuk akhirnya kita menginjak di acara selanjutnya, yakni penutupan. Saya selaku Master of Ceremony, apabila ada salah mohon maaf. Mari kita akhiri sesi kali ini dengan hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Haid Isnin Salasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, jazakallahu khairan ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.